Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita meluangkan waktu untuk berangan-angan tentang pahala infak yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hadis qudsi yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya bena Adam, unfiq alaika fa inna yaminallahi mal'asahan la yaghiduha syai'um billaili wala binnahar. Rawahu Daruqutni. Wahai Bani Adam, lakukanlah infak, pasti aku akan limpahkan karunia kepadamu. Sesungguhnya yaminullah atau gudang nikmat Allah itu sangat penuh, berlimpah ruah. Tidak akan susut sedikit pun siang ataupun malam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hamba-hambanya agar supaya melakukan infak dan membelanjakan sebagian rezeki yang telah dilimpahkannya kepada para fakir, miskin, orang-orang yang sangat memerlukannya, dan untuk kebaikan dan kemanfaatan orang banyak. Dan janganlah berlaku kikir karena takut habis hartanya atau susut bilangan dan jumlahnya. Diberitahukannya bahwa Allah tetap dan pasti akan membalas infak atau belanja yang telah dilakukan hambanya, dan akan dibalasnya dengan berlipat ganda. Allah membalas dengan caranya sendiri, baik hambanya sadar atau tidak sadar. Balasannya akan melimpah kepadanya di dunia ini atau ditangguhkan pada waktu yang ditentukannya sendiri, atau ditangguhkannya pada hari akhirat kelak. Diberitahukannya bahwa Allah lah Maha Pemberi rezeki itu, karena rezeki itu dikembalikan lagi kepadanya, bahkan digantinya dengan yang lebih baik dan berlipat ganda. Diberitahukannya bahwa gudang rezeki dan nikmatnya sangat penuh, bertumpuk-tumpuk dan berlimpah ruah. Tidak akan pernah susut isinya dan tidak akan pernah berkurang, meski dicurahkan atau dituangkan laksana air untuk dibalaskan kepada hambanya. Lebih dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kaya dan Maha Pemurah. Oleh sebab itu, jangan ragu-ragu melakukan infak dan membelanjakan harta benda dan kekayaan yang lebih atau dianggap lebih dari keperluan sendiri dan keperluan orang-orang yang wajib ditanggungnya. Tidak diragukan lagi bahwa melakukan infak kepada kerabat, keluarga, dan famili terdekat yang bukan menjadi tanggungannya adalah lebih utama daripada kepada orang lain. Sesungguhnya dan sesudah mereka barulah dilakukan kepada orang-orang fakir, miskin, yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya pada jalan Allah seperti sebuah biji yang tumbuh menjadi 7 tangki. Pada setiap tangki itu berbuah 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendakinya. Allah mempunyai karunia yang luas lagi mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Dan juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Man dalladhi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Surat Al-Baqarah ayat 245.
Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, Allah akan melipat gandakan pahalanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah yang menyempitkan dan yang melapangkan rezeki. Dan kepadanya kalian akan dikembalikan. Allah juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Man dalladhi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Surat Al-Hadid ayat 11. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, Allah akan melipat gandakan pahala baginya, pahala yang mulia. Allah juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Barang siapa yang beriman di antara kalian dan menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah, disediakan pahala yang besar. Quran Surat Al-Hadid ayat 7. Dan juga Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah atau Al-Quran dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rizkinya yang kami anugerahkan kepada mereka, baik secara diam-diam maupun secara terang-terangan. Merekalah yang mengharapkan perniagaan yang tidak akan rugi. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyempurnakan pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penerima Syukur. Quran Surat Al-Fatir ayat 29-30. Dan juga Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tunfiqu min khairi yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Apa saja yang kalian nafkahkan berupa kebajikan, niscaya akan disempurnakan pahalanya kepada kalian, sedang kalian tidak akan dianiaya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 272. Bagi orang-orang dermawan dan orang-orang kikir itu tersedia malaikat-malaikat yang ditugaskan khusus setiap pagi untuk mendoakan mereka. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW menegaskan, Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yang zilani. Fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Rawahu Syaikhani. Tidak akan terlewat sehari pun pada tiap-tiap pagi, pasti akan ada dua malaikat yang turun ke bumi ini, yaitu mendoakan hamba-hamba Allah. Satu di antaranya berdoa, Ya Allah, berilah orang-orang yang infak itu imbalan. Malaikat kedua berdoa, Ya Allah, berilah orang-orang yang kikir itu kebinasaan hartanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran sebagai ancaman kepada orang-orang yang kikir. Yang Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahsabanna alladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum. Sayatawaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah. Walillahi mirathus samawati wal ard. Wallahu bima ta'maluna khabir. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan hartanya yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya, menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka, tetapi justru buruk bagi mereka, karena harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di hari kiamat di lehernya, dan kepunyaan Allah
segala peninggalan di langit dan di bumi, dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Quran Surat Al-Imran ayat 180. Semua anjuran atau sifat dan akhlak yang disebut dalam Al-Quran itu telah menjadi akhlak Rasulullah SAW dan telah beliau amalkan sebagaimana mestinya. Begitupun mengenai sifat infak ini, Nabi Muhammad SAW, beliaulah orang yang paling dermawan. Beliau banyak sekali melakukan infak dan sempurna sekali kedermawaannya. Infak beliau laksana angin berhembus tiada henti-hentinya, lebih-lebih di bulan Ramadan. Beliau membelanjakan hartanya atau melakukan infak dan tidak pernah takut melarat. Hal ini dialami oleh orang yang pernah menjadi musuh beliau. Orang itu pernah meminta sesuatu kepada Nabi lalu diberitakannya. Hal ini dialami oleh orang yang pernah menjadi musuh beliau. Orang itu pernah meminta sesuatu kepada Nabi Muhammad SAW, lalu diberinya sekawanan kambing yang banyak sampai memenuhi lembah di antara dua gunung. Begitu gembiranya orang itu segera pulang ke desanya sambil berteriak-teriak, "Wahai kaumku, masuk Islamlah kalian semua, karena Muhammad memberikan pemberian bagikan pemberi yang tidak takut melarat." Pernah beliau mendapat rezeki sebanyak 900.000 dirham, lalu diletakkannya di atas tikar dan lantas dibagi-bagikannya kepada siapa saja yang datang memintanya, sehingga uang itu habis semuanya. Dan semoga kita dapat mencontohnya dengan penuh ikhlas dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.